Pada video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuat highlight di Photoshop menggunakan adjustment layer. Halo, kembali lagi dengan Jambu di sini. Pada konten kali ini kita tidak mengedit foto dulu, tapi saya akan membagikan sesuatu yang sangat penting ketika kita memanipulasi foto di Photoshop, yaitu membuat highlight. Ada banyak cara membuat highlight di Photoshop, tapi kali ini saya akan membagikan cara yang sering saya gunakan, yaitu menggunakan adjustment layer. Bagi kalian yang belum familiar, adjustment layer adalah tools yang ada di Photoshop yang berfungsi untuk mengatur pencahayaan atau mengubah warna pada sebuah foto. Misalnya mengubah foto dari gelap menjadi terang atau mengubah warna foto menjadi hitam putih. Apabila setiap efek diterapkan dalam layer terpisah, maka efeknya tidak berpengaruh pada layer lainnya. Satu contoh, ini ada PSD file dengan 3 layer. Jika saya tambahkan brightness and contrast dan meletakkan di paling atas layer dan saya naikkan poinnya, maka semua layer akan terkena efek cahayanya. Tapi ketika layernya saya pindahkan ke bawah, maka yang terkena efek cahayanya hanya 2 layer di bawahnya dan yang di atasnya tidak terkena efek cahayanya. Tapi kalian juga bisa menambahkan efek cahaya hanya dengan 1 layer dengan cara clipping mask. Kalian bisa klik icon tanda panah di bawah ini atau dengan cara ketik Alt di keyboard sambil klik pada adjustment layernya. Dengan begitu efeknya hanya terkena pada layer di bawahnya tanpa berdampak ke layer lainnya. Oke, kita kembali ke pembahasan, yaitu cara menambahkan highlight. Di sini saya menggunakan artwork yang pernah saya buat di video ini. Langkah pertama, kita harus menentukan sumber cahaya dulu. Pada contoh kali ini cahayanya saya buat datang dari sini, dari sini, dari sini. Langkah kedua, saya menggunakan hue saturation, terus klik clipping mask dan centang colorize. Karena saya hanya ingin menambahkan cahaya pada objek ini saja. Kemudian atur poinnya sampai terlihat menyatu dengan sumber cahaya di belakangnya. Dan tentu saja karena kita ingin membuat cahaya, jadi kita naikkan lightness-nya. Kemudian Ctrl I untuk inverse layer. Kenapa hue saturation? Menurut saya hue saturation adalah fitur terbaik untuk pencahayaan ya. Karena dengan hue saturation kita bisa mengubah warna yang kita inginkan, mengatur ketajaman pada warna, dan mengatur gelap atau terangnya pada sebuah warna. Oke, langkah ketiga, kita pergi ke brush. Kita gunakan yang soft saja, nggak usah terlalu besar. Dan perhatikan sebelah sini, pastikan warna putihnya di atas. Kalian bisa mengubahnya dengan shortcut X di keyboard. Jadi putih ini untuk memunculkan objek dan hitam ini untuk menyembunyikan objek. Atur opacity dan flow-nya. Oke, langkah selanjutnya kita mulai gesek-gesek di sini. Kita bermain feeling saja di sini, gesek-gesekkan ke bagian yang sekiranya terkena cahaya. Saya biasanya membuat banyak cahaya di sini. Kemudian tekan X di keyboard untuk menghapusnya. Hal ini bertujuan agar menghasilkan cahaya yang lebih halus. Kalian bisa lihat di sini. Pada bagian ini kalian benar-benar diuji sabarnya ya, karena bagian ini sangat membosankan. Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk membuat cahaya, tapi demi hasil yang maksimal, kalian tetap harus melakukannya. Itulah kenapa di setiap video saya ketika membuat cahaya, saya selalu mempercepat videonya karena saya tidak ingin membuang-buang waktu kalian hanya untuk menyaksikan saya membuat cahaya. Oke, seperti inilah sebelum dan sesudahnya. Jika menurut kalian cahayanya masih belum menyatu dengan sumber cahaya di belakangnya, kalian bisa mengaturnya di sini dengan cara naikkan lightness-nya. Oke, kita buat sumber cahaya yang kedua, yang mana sumber cahaya ini berasal dari api ini. Kemudian kita ke hue saturation, atur poinnya dan naikkan lightness-nya. Tapi terkadang cahaya dihasilkan terlalu kasar ya, karena foto yang beresolusi rendah atau terlalu banyak noise gitu ya. Kita bisa atasi dengan cara klik 2 kali pada layer atau klik kanan pada layer terus pilih blending option. Kita akan fokus ke sini. Yang akan kita lakukan di sini adalah menggeser tanda panah ini ke samping.
atau kalian bisa klik Alt di keyboard. Dengan begitu tanda panahnya akan terpisah. Kemudian kita geser sampai cahaya yang kita buat menggunakan hue saturation tadi lebih halus. Kemudian Ctrl I, pergi ke brush, pastikan opacity dan flow-nya, dan gesek-gesekkan ke bagian yang kita inginkan. Dan satu hal yang terpenting dari semua ini, kalian jangan hanya berfokus pada bagian pinggir di sini, tapi juga harus memperhatikan bagian-bagian dalamnya yang sebelah sini. Karena saya banyak melihat orang-orang membuat highlight, mereka hanya memperhatikan bagian-bagian pinggirnya saja. Kita gesek-gesekkan saja ke bagian ini, kemudian hapus kembali untuk menghasilkan cahaya yang lebih halus. Oke, seperti inilah sebelum dan sesudahnya. Kita coba tambahkan sedikit efek highlight lagi pada bagian ini biar cahayanya lebih soft. Kita copy saja layer highlightnya dengan cara Ctrl G, lalu tekan Ctrl I di keyboard, dan kita turunkan lightness-nya. Kemudian create clipping mask dan Ctrl I kembali. Turunkan flow-nya sedikit, lalu gesek-gesekkan ke bagian yang kita inginkan. Bisa dilihat perbedaan sebelum dan sudahnya. Sekarang kita coba membuat highlight di sampingnya. Pertama kita copy saja layer highlightnya, delete layer mask dengan cara Ctrl Delete di keyboard, dan atur poinnya sampai warnanya terlihat menyatu dengan sumber cahaya di belakangnya. Kemudian Ctrl I kembali. Sekarang kita gesek-gesekkan saja ke bagian yang sekiranya menurut kita terkena cahaya. Oke, seperti inilah hasil dari kedua contoh tadi. Saya kira cukup sampai di sini dulu tutorial kali ini. Saya harap video ini bermanfaat. Jika kalian menyukai konten ini, silahkan klik tombol like dan kasih pendapat kalian di kolom komentar tentang video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena itu sangat berarti bagi saya. Oke, semoga kita bertemu di konten selanjutnya. See you.